Presiden Joko Widodo telah menerima dan menandatangani surat pengunduran diri dua Menteri PKB, yakni Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan serta Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keduanya mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota DPR. Tapi, apakah ini berarti akhir dari karir politik mereka? Ataukah ini hanya awal dari babak baru dalam perjalanan politik mereka? Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pengunduran diri keduanya terkait dengan penetapan mereka sebagai calon anggota DPR RI terpilih dalam pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana proses pengunduran diri ini akan berpengaruh pada Kabinet Indonesia Maju? Apakah ini akan membuka peluang bagi menteri-menteri baru untuk bergabung dengan kabinet? Presiden Joko Widodo juga telah menunjuk Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai PLT Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai PLT Menteri Ketenagakerjaan. Apa artinya ini bagi masa depan Kabinet Indonesia Maju? Apakah ini akan membawa perubahan besar dalam kebijakan pemerintahan? Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tetap akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Gibran, meskipun dalam skenario terburuk tidak mendapatkan jatah menteri. Bagaimana PKB dapat tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran tanpa memiliki jatah menteri? Apakah ini berarti PKB akan lebih fokus pada kebijakan-kebijakan yang lebih strategis? Ketua Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKB, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa PKB tidak mengajukan jumlah menteri yang diinginkan dalam kabinet Prabowo Gibran. Apa artinya ini bagi masa depan PKB dalam politik Indonesia? Apakah ini akan membuka peluang bagi PKB untuk lebih fokus pada kebijakan-kebijakan yang lebih penting? Dalam skenario terburuk, PKB tidak mendapatkan jatah menteri. Bagaimana PKB akan menghadapi situasi ini? Apakah ini akan membawa perubahan besar dalam struktur organisasi PKB?